Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah kita sudah membahas dari surah Asy-Syura. Ya, bagaimana diajarkan untuk kita belajar memaafkan kesalahan orang lain. Boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalau kita memaafkan akan lebih baik dan Allah sendiri yang akan berikan balasannya kepada kita. Begitu nikmat gak, Bu? Nikmat gak? Nikmat gak, Pak? Gak gampang, tapi bisa. Pilihan ada di tangan kita. Mau pilih yang mana? Yakin sama Allah, Allah Maha Adil. Katakan pada Allah, ya Allah aku ridho. Aku ridho ya Allah, nanti biar Allah yang urus semuanya. Bisa, Bu? Bisa, Pak? Insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, angkat tangannya. Ya, silakan tadi. Ya, Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudiawan dari Majlis Talim Al-Istiqomah, Serua, Bojongsari, Kota Depok. Izin bertanya Ustadz, ketika ada yang menyakiti kita dan kita ingin move on, tapi susah rasanya kalau lihat wajah orang tersebut, masih kesel aja bawahnya Ustadz. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan rasa trauma tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini antara trauma sama marah ya, sama gedek ya. Beda tipis. Silakan Ustaz Mami. Oh, Ustaz Taufik, silakan Ustaz Taufik. Bismillah, jazakumullah khair. Ini pernah terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izin guru. Rasulullah saat itu pernah sakit hatinya luar biasa dengan salah seorang yang bernama Wahsy. Wahsy ini adalah seorang yang sudah membunuh paman yang dicintai namanya Hamzah dalam peperangan Uhud atas perintahnya Hindun. Sampai ketika Wahsy ini masuk Islam, Nabi tidak mau melihat wajahnya. Jangan perlihatkan wajahmu di hadapanku Wahsy. Kenapa? Karena setiap melihat wajahmu aku teringat pamanku. Nah, jadi boleh kalau ibu bapak merasa ada orang yang sudah menyakiti, ya sakitnya itu di sini, ya, sakit banget tuh. Kita tetap memaafkan. Walaupun kita tidak mau melihat wajahnya. Kenapa? Karena kalau ingat wajahnya, ingat perbuatannya. Kalau perlu itu maaf Ustaz, berarti belum maafin dong Ustaz. Iya, Rasulullah sudah memaafkan. Tapi kenapa? Karena mengobati luka itu lama itu. Oh. Ya, makanya apapun yang berhubungan dengan dia boleh kita skip, kita tutup. Kalau bisa itu profil WA-nya ganti gambar pocong. Supaya kita ingat mati gitu. Serem banget. Subhanallah. Jadi begitu, boleh. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Boleh Pak, yang penting kita udah maafin. Doa sama Allah, ya Allah aku maafkan fulan ya Allah. Udah selesai gitu ya Pak ya. Kalau nggak mau ngelihat dulu ya udah nggak usah lihat dulu deh, nggak usah ketemu dulu gitu ya. Nah Kiai Ustaz Tamami, pertanyaan saya tadi, ya namanya negara kan harus menjaga keamanan dari dalam maupun dari luar. Bisa jadi ada warga yang protes emang sengaja tujuannya buat ngerusak kedaulatan negara, bisa jadi kan ya, dikoordinir dari luar. Tapi bedanya gimana kalau kita jadi pemerintah, ya kita sebagai pemerintah, seandainya saya pemerintah nih, saya bedain mana yang memang kritik positif, mana yang enggak gitu. Dalam Islam gimana, boleh enggak kita main asal tangkep orang aja? Misalnya anak mahasiswa masukin penjara dulu dan lain sebagainya. Silakan Kiai, fadhol. Ya baik, tadi di awal saya bahas bagaimana kalau tanda orang beriman kan salah satunya adalah sering musyawarah. Makanya sebelum kita bertindak kita harus paham dulu kira-kira tindakan kita benar atau tidak. Makanya Islam itu kan selalu mengutamakan yang namanya keadilan. Ya. Kalau memang dia salah ya udah kita salahkan. Tapi kalau misalkan dia benar jangan disalahkan. Bagaimana seumpama masih abu-abu ya kan begitu kan? Iya.
Nah kalau masih abu-abu sebaiknya kita bertabayun dulu. Ya, kira-kira benar nggak kamu melakukan ini? Jangan sampai maaf justru rakyat yang selalu dirugikan. Karena selama ini kan banyak kasus salah tangkap. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya pada minta maaf. Nah makanya Islam itu indah sekali. Sebelum kita misalkan menghukum atau menghakimi orang tersebut, kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala bertabayun dulu, musyawarah dulu. Bahkan hebatnya dulu Ustaz David, saya pernah baca satu kitab Sirah Nabawiyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar dalam kondisi terhimpit, artinya bahasanya dibenci sekali oleh orang kaum kafir Quraisy, tapi tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin menampakkan bahwasannya Rasulullah itu marah, Rasulullah itu gedek kalau bahasa orang kita, Rasulullah itu gondok, sehingga kalau memang belum tentu jangan sampai kita lakukan dulu. Nah tapi di satu sisi kita rakyat. Sebagai rakyat harus paham bagaimana dengan pemerintah kita. Ya sebenarnya simpel sih, harus banyak-banyak syukur. Rakyat bersyukur punya pemerintah kayak sekarang. Dan pemerintah juga syukur juga punya rakyat model kayak kita. Rakyat Indonesia kan enak-enak, lucu-lucu, betul gak kira-kira kan ya? Ada banjir, kalau emang ada bantuan, ya kasih keles ya kan. Kalau gak ada kita berenang depan rumah kan begitu kan ya. Jadi lucunya rakyat Indonesia begitu. Ya sebenarnya rakyat Indonesia itu enak-enak, lucu-lucu, bener gak kira-kira? Kalau saya lihat di sosial media Masya Allah banyak syukurnya. Tapi jangan lupa, kenapa rakyat Indonesia itu banyak syukurnya? Satu, rakyat Indonesia itu kalau ada musibah, ada hal-hal yang tidak disenangi dari hatinya, itu banyak sholatnya, banyak baca Qur'annya. Yang paling penting apa? Banyak minta nasihat sama ulama. Allah. Makanya ulama jangan dianggap enteng kalau negara ada masalah. Ya. Betul gak kira-kira? Betul. Karena ulama itu menjadi peredam terbaik bagi masyarakat kita. Ya. Karena masyarakat itu kalau udah ulama yang ngomong sami'na Wa ata'na. Kata ulama jangan demo, ikut kita kagak demo kan begitu kira. Iya. Kata ulama udah anteng-anteng aja di rumah sambil makan nasi padang. Lo beneran makan nasi padang. Kadang-kadang satu kurang Ustaz David, sampai 3 bungkus kita makan. Begitu kira-kira Ustaz David. Allahu a'lam Masya Allah. bishawab. Makasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih banyak buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya dan juga seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Tema kita adalah mengenai memaafkan kesalahan orang lain dari surah Asy-Syura ya, surah ke-42 yang tadi kita bahas dengan begitu dalam oleh guru-guru kita. Untuk itu di penghujung acara mari kita berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Tamami. Silakan Ustadz, fadhal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wa min wuhulis syahawat ila jannatil qurban. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, semoga semua puasa kita, amal soleh kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dosa-dosa kita juga digugurkan, diampuni oleh Allah. Dan kelak kita melewati bulan Ramadan ini dengan kebaikan dan dihapuskan seluruh dosa-dosa kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Semoga dosa-dosa kita di masa lalu dihapuskan dan kita kembali lagi seperti bayi yang baru saja lahir. Amin ya rabbal alamin. Saya David Ali undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha